Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Sumurfida Dzikrila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perumusan masalah pada sebuah penelitian kuantitatif. Ya, yang pertama, suatu istilah masalah, pokok masalah, dan suatu rumusan masalah merupakan hal yang sama. Jadi pada dasarnya, masalah dalam sebuah penelitian merupakan suatu rumusan masalah ke dalam titik fokus yang akan diteliti pada sebuah penelitian. Jadi bagian ini tidak akan bisa terpisahkan dengan suatu latar belakang suatu masalah. Dan biasanya pada akhir penelitian, pada akhir bagian permasalahan, peneliti dapat mendapatkan suatu pertanyaan-pertanyaan dari sebuah masalah yang akan dipecahkan pada sebuah penelitian. Nah, untuk jumlah pertanyaan sangatlah relatif, jadi tergantung peneliti ingin meneliti beberapa masalah yang akan dipecahkannya dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah sangat berbeda dengan identifikasi masalah. Jadi masalah yang teridentifikasi merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Sementara rumusan masalah merupakan suatu kalimat pertanyaan yang akan disusun berdasarkan adanya masalah dan akan dipecahkan, yang akan dicarikan solusi pada sebuah penelitian. Tapi banyak kaitannya sangatlah erat antara rumusan masalah dengan identifikasi masalah. Jadi di sini penentuan masalah sangat penting dan berfungsi dalam menetapkan. Yang pertama yaitu langkah awalnya, yaitu untuk A. Mengembangkan kerangka konsep, B. Konseptualisasi dan operasionalisasi, yang C yaitu desain penelitian. Tahap yang kedua yaitu prediksi keberhasilan penelitian, dan yang ketiga memilih judul dan menuliskan tujuan penelitian. Yang keempat menilai orisinalitas studi atau plagiarisme. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah yang pertama, langkah persiapan dengan mengerjakan hal-hal sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa langkah untuk merumuskan, membuat rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu langkah pertama yaitu formulasi situasi problematika yang dihadapi. Yang kedua, identifikasi kesenjangan yang ada. Misalnya mereka sudah mendapat pelajaran metodologi penelitian, tapi kenyataannya kemampuan meneliti mereka sangatlah rendah. Yang ketiga yaitu pelajari kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan kenyataan problematika yang akan dipecahkan. Yang keempat yaitu dari hal-hal tersebut, kita harus memilih inti permasalahan apa yang ada paling utama atau yang mempengaruhi sub dari masalah yang lain. Nah, untuk yang kemudian memilih masalah penelitian untuk memilih masalah penelitian, peneliti sebaiknya yang pertama memastikan apakah masalah yang dipilih itu sudah ada atau belum ada jawabannya atau tidak ada jawabannya. Yang kedua yaitu mempertimbangkan relevansinya. Dan yang ketiga mempertimbangkan aspek manfaat teoritisnya, mempertimbangkan aspek aktualitas masalah atau kenyataan nyatanya masalah, dan yang kelima yaitu mempertimbangkan jelajah atau wilayah pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian tersebut, masalah tersebut. Untuk yang merumuskan masalah, yang peneliti rasakan sulit itu karena yang pertama peneliti mengumpulkan data tanpa rencana. Terus yang kedua, peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga yaitu peneliti merumuskan masalah, peneliti dalam bentuk terlalu umum dan ambiguitas sehingga menyulitkan untuk
menemukan titik fokus dalam suatu permasalahan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan dengan teman sekelompok saya. Akhirul kalam, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.